Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSPA, berjumpa lagi dengan saya Dr. Kiki Nabila dalam podcast Mikirin Pasien. Apa kabar Sobat Sehat RSPA? Semoga sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang lagi nih tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, yang pasti topiknya nggak kalah serunya dengan topik-topik sebelumnya. Nah, tapi yang bikin spesial pada kali ini, saya akan ditemani oleh dua dokter gigi cantik-cantik nih yang akan mengisi topik pada siang hari ini. Nah, yuk bisa kenalan dulu dengan dokter A di sini. Halo dokter gigi kita, halo dokter gigi Devina. Bisa disapa dulu ya sobat RSPA-nya. Halo Sobat RSPA. Halo sobat RSPA, saya dokter gigi Devina. Saya dokter gigi Gita. Halo dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, dokter Baik. Nah, siang hari ini kita akan bincang tentang topik tukang gigi dan dokter gigi. Jadi, apa sih bedanya tukang gigi dan dokter gigi? Nah, ini sering banget ya dokter ya, sering banget ditanyakan di masyarakat nih dokter. Betul. Nah, kita bisa ya dokter ya mulai berbincang-bincang nih ya dokter mengenai tukang gigi dan dokter gigi. Nah, banyak nih dokter masyarakat di luaran sana itu bingung kadang ya ketika ada keluhan ini harus kemana, apalagi ketika kita keterbatasan oleh biaya. Nah, sebenarnya dokter tukang gigi dan dokter gigi itu bedanya apa dokter? Oke dokter? Oke, jadi kalau dari namanya saja sudah berbeda, dokter maupun tukang. Nah, berarti dari tingkat profesionalismenya maupun tingkat pendidikannya pun juga berbeda. Kalau dokter gigi itu kita ada yang namanya kuliah dulu. Jadi selama preklinik itu kita kurang lebih 4 tahun. Di situ kita mempelajari semuanya, nggak hanya gigi saja, mempelajari seluruh tubuh yang ada di manusia, seperti itu. Lalu setelah itu baru kita lanjut ke koas. Nah, selama koas ini kita menempuh kurang lebih waktunya 2 tahun. Di mana koas ini kita mengerjakan langsung ke pasiennya, tapi kita tetap dalam pantauan dari dokter spesialis, seperti itu. Nanti setelah koas, baru kita ada ujian kompetensi, sumpah dokter, nantinya baru kita dapat yang namanya STR maupun SIP, surat izin praktek. Sedangkan kalau tukang gigi, mungkin tukang gigi ini hanya mendapatkan skillnya saja. Jadi tidak ada tidak mempelajari tentang ilmu kedokterannya. Mereka hanya membuat dan memakaikan gigi tiruanmu saja. Seperti itu. Baik dokter. Kemudian dokter kita ada tambahan? Iya, jadi perbedaan yang lain antara tukang gigi sama dokter gigi itu, jadi kalau misalkan dokter gigi itu kita semua yang kita lakukan, apapun tindakannya itu sudah sesuai dengan operasional prosedur. Sedangkan mungkin kalau untuk tukang gigi, kita tidak tahu apakah di sana apakah ada SOP-nya, karena setahu kami untuk tukang gigi itu mereka ilmu yang didapatkan itu secara otodidak, ataupun ada juga yang turun-temurun gitu. Terus juga sebenarnya kalau dari kami, dokter gigi itu kita sudah ada surat izin prakteknya. Sebenarnya sama, untuk tukang gigi itu dia ada aturannya, yaitu aturannya itu di Permenkes 39 2014, itu mengatur bahwa tukang gigi itu harusnya dia juga memiliki surat izin praktek, atau surat izin, bukan surat izin praktek, surat izin yang dia itu harus didaftarkan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota terkait. Dan biasanya kalau untuk tukang gigi, itu yang diperbolehkan dia hanya mengenai gigi palsu saja. Jadi untuk yang lain-lain itu sebenarnya dia tidak diperbolehkan. Dan beda yang lain, mungkin kalau misalkan di dokter gigi, tempat prakteknya itu kita sudah sesuai dengan standar. Alat-alatnya juga sudah pastinya steril karena selalu dilakukan sterilisasi. Tapi kalau untuk di tukang gigi kita nggak tahu apakah alat yang ada di sana itu disteril atau tidak. Sesuai standar yang kayak gitu ya dokter. Nah, pada hal itu kalau misalkan apapun yang masuk di mulut kita kan harus steril itu Ya betul. diganti-ganti pasien. Betul karena tapi efeknya sama bakteri-bakteri ya yang kita saling kena satu sama lain. Jadi sobat RSPA untuk tukang gigi dan dokter gigi itu berbeda jauh. Karena apa? Karena kita sebagai dokter gigi itu kita dari ilmu dasarnya, kita kuliah yang bertahun-tahun dan kita juga mendapatkan surat izin praktek juga. Jadi kita resmi kayak gitu. Nah,
untuk dokter gigi juga kita bisa di search ya dokter ya, dokternya tuh memang asli atau tidak ya dokternya. Jadi kita sobat RSPA tuh bisa nih dicek di website gitu untuk mencari dokter gigi gitu, bisa dicek apakah dia benar dokter gigi atau tidak. Nah untuk selanjutnya nih dokter, selain tukang gigi dan dokter gigi, kadang ada juga yang bingung antara tukang gigi dan teknik gigi. Nah bedanya apa nih dokter, kan mirip ya dokter ya teknik sama tukang kayak gitu, itu gimana? Kalau teknik tergigi itu mereka tetap ada kuliahnya. Mereka menempuh waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi mereka tidak hanya sebatas yang penting bikin gigi gitu, tetapi mereka juga mempelajari kalau misalkan pakai gigi ini berdampak nggak ya sama area di sekitar gigi, seperti jaringan penutupnya, kayak berarti ada ilmunya gitu ya, ada ilmunya. Kalau dari dokter gigi itu gimana? Kalau dari perbedaan antara tukang gigi dan teknik gigi, mungkin dari kewenangannya juga berbeda. Jadi karena teknik gigi itu dia menempuh pendidikan dan dia biasanya bekerja sama dokter gigi. Pembuatannya pun juga lebih luas, tidak hanya gigi tiruan, tapi juga ada alat protesa yang lain. Sedangkan kalau untuk tukang gigi sesuai dengan Permenkes nomor 39 tahun 2014, dia hanya diperbolehkan untuk membuat gigi tiruan saja. Jadi kalau tukang gigi tuh hanya membuat saja ya, nggak ada untuknya lainnya, kayak misalnya ilmunya, terus mungkin pemasangan juga, itu tidak diperbolehkan ya dokternya. Nah itu sobat saya NSPA, jadi kita harus hati-hati kalau misalnya kita itu mau melakukan pemasangan atau mungkin pembuatan gigi tiruan di tukang gigi, karena itu tadi bahan-bahan yang didapatkan juga kita nggak tahu apakah dia aman untuk rongga mulut kita atau mungkin yang membuat kita tuh jadi ternyata mungkin efeknya nggak sekarang ya dokter ya, efeknya mungkin jangka panjang kan gitu. Nah terus nih dokter, biasanya tuh kan ketika kita memakai gigi tiruan ya sering banget nih kasus-kasus yang dimana masyarakat itu pesennya di tukang gigi. Nah setelah kita cek ternyata dia itu masih ada sisa akarnya dokter. Sebenarnya itu ketika kita memakai gigi tiruan, sisa akar tuh perlu nggak sih dokter? Siapin dokter gimana? Iya. Jadi kalau untuk gigi tiruan itu sebenarnya ketika memang ada sisa akar, itu wajib untuk dilakukan pengambilan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk pemasangan gigi tiruan di tukang gigi, sebenarnya kalau berdasarkan Permenkesnya itu sudah ada aturannya. Kalau seorang tukang gigi dia mau membuat atau memasang, itu harus mulutnya itu sudah sehat dulu. Jadi sudah tidak ada sisa akar dan yang lainnya tuh juga sudah tidak ada masalah, baru diperbolehkan dipasang. Cuman yang kita temui kebanyakan pasien yang datang ke kami itu sisa akarnya tidak dilakukan pencabutan gitu. Coba sih kayak gitu. Iya, langsung ditaruh aja itu yang namanya gigi tiruan. Padahal untuk sisa akar itu sebenarnya berbahaya dong. Kalau tidak diambil. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena sisa akar gigi itu kan sebenarnya gigi yang sudah mati. Nah, gigi yang sudah mati itu biasanya adalah tempat untuk berkembang biaknya bakteri. Kalau misalkan kita biarkan si gigi itu tetap ada di situ, bakteri akan terus berkembang, nanti akan terjadi infeksi. Nah, infeksinya mungkin tidak dalam jangka waktu yang cepat, mungkin dalam jangka waktu yang lama. Mungkin sekarang kita merasa, oh nggak apa-apa nih, gigiku baik-baik aja walaupun cuma sisa akar. Cuman kita nggak tahu beberapa saat kemudian nanti bisa aja terjadi bengkak, terus bisa aja terjadi mungkin kalau misalkan bengkaknya di bawah nih ya dok ya, di gigi bawah, itu nanti bisa loh kita sampai ngerasa sesak nafas, itu bisa banget. Karena bengkak itu awalnya cuma gara-gara sisa akar aja, dan sisa akar ini sebenarnya karena dia kan di situ tempat berkumpulnya bakteri, sebenarnya tidak hanya menyerang area di sekitar gigi atau sekitar wajah ini. Bakteri itu dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah, terus kemudian si bakteri itu kalau udah masuk ke pembuluh darah, dia nanti bisa menyerang organ-organ yang lain dong. Jantung bisa kena, otak juga bisa. Dampaknya sangat luas ya dokter. Yes, Betul, lebih ke jangka panjang ya dokter ya. Iya. Jadi dampaknya dari kita memakai gigi tiruan di tukang gigi itu tadi ya dokter ya. Jadi
Contohnya kita bisa timbul efek sampingnya gitu ya dokter. Mungkin contohnya kayak tadi ada pembengkakan ya sampai meluas gitu ya dok. Mungkin sepele ya dokter ya dari sisa area itu sendiri ya. Nah untuk sobat sehat NSPA nih yang ada di Instagram, mungkin apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa. Nah kalau belum ada ini kita bisa lanjut lagi ya, kita sharing-sharing nih sama dokter. Nah biasanya kan selain gigi tiruan, terus selain tadi ada lagi ya dokter biasanya dipakai hidupan tinggi ya. Nah itu tuh ada behel dokter, ya kan? Nah behel ini sangat booming ya dokter ya di kalangan masyarakat. Selain behel sama veneer, yang biar jadinya putih kayak gitu kan. Nah itu yang pertama nih kita bahas dulu soal behel ya dokter. Kita tuh boleh nggak sih dokter perawatan behel di depan gigi? Oke, kalau perawatan behel di depan gigi alangkah baiknya dengan soalnya biasanya tukang gigi itu memasangkan behel itu hanya untuk biaya fashion aja. Jadi mereka kurang mempertimbangkan efeknya nanti. Misal kita masang behel cuma buat biayaan, terus misal giginya udah rapi tapi nanti malah diberantakan. Terus jangan kalau di dokter gigi itu pasien datang kita perlu ronsen untuk menentukan nanti diagnosisnya apa, rencana perawatannya apa, nanti giginya yang mau dikoreksi yang mana, seperti itu. Tapi dari dokter kita, jadi ini saya mau nggak meluruskan sedikit. Jadi sebenarnya tukang gigi itu kalau berdasarkan Permenkes itu dia ada pekerjaan yang bisa dilakukan, yaitu membuat gigi tiruan sebagian lepasan ataupun yang lengkap dengan bahannya adalah heat cure acrylic. Atau yang kedua memasang gigi tiruan lepasan yang bahannya juga heat cure acrylic. Hanya dua ini, tidak boleh yang lain. Cuman memang saat ini itu sudah berkembang, mereka dengan sendirinya mengembangkan dengan sendirinya. Banyak yang akan lihat mereka mengiklankan bisa memasang behel, bisa memasang veneer, bisa tambal gigi yang cantik gitu. Padahal sebenarnya itu tidak boleh dan memang tidak baik kalau misalkan kita melakukan yang selain itu tadi yang tidak disebutkan di tukang gigi. Dan dampaknya ya seperti yang tadi Dokter Devina sudah bilang. Ya jadi untuk memakai behel di tukang gigi jangan ya teman-teman ya. Karena kasihan nanti intinya mukanya jadi cantik malah kayak pagel cepat ada saya. Nah tadi kan juga sempat minggu ya dokter, kalau tukang gigi itu kan dia hanya bisa memasang dan membuatkan gigi tiruan. Nah gigi tiruannya ini kan kita ada yang bisa dilepas sama enggak ya dokter. Nah kalau untuk tukang gigi sendiri tuh hanya bisa berpotensi yang di mana dokter? Atau biasanya tuh kalau dari kasus-kasus yang pernah saya alami ya, itu biasanya kalau pasien datang memakai gigi tiruan dari tukang gigi itu pertama sisa akarnya masih ada. Terus gigi tiruannya itu tidak pasang lepas, tapi permanen ditempel bakleh. Jadi kalau di tukang gigi itu nggak boleh ya dokter yang nempel langsung gitu ya. Kalau lepas pasang gitu berarti masih bisa ya dokter? Yes, kalau lepas pasang boleh, tapi kalau permanen memang nggak boleh. Karena yang itu tadi ya dok, ada the up-nya ya yang tidak sesuai dengan standar ya dokter. Makanya mungkin efek sampingnya itu tadi jangka panjang gitu ya, gak cocok, mungkin bisa alergi sampai gatal-gatal ya dokter ya. Nah tadi kan ada behel, ada gigi tiruan. Nah selanjutnya ada veneer nih dokter. Nah kalau veneer sendiri nih gimana nih dokter? Kan kita suka melihat tuh ya putih-putih kotak-kotak bentuknya, padahal gigi kita sebenarnya tidak sekotak itu teman-teman. Gigi kita tuh ada bentuknya dan tiap orang tuh beda-beda kayak gitu. Nah ini gimana dokter? Kalau veneer di tukang gigi itu biasanya yang sering dijumpai itu giginya itu malah tidak natural. Jadi kelihatannya ketebalan pul gitu. Terus untuk warnanya juga terlalu putih gitu. Dia tidak sesuai dengan warna aslinya di malah jadinya. Nah terus antara biasanya untuk gigi yang normal itu gigi yang satu dengan yang lainnya itu terdapat celah. Dimana tukang gigi itu tidak memikirkan itu. Jadi mereka yang penting giginya rapat aja gitu. Padahal celah itu kalau misalkan dia tertutup, nanti sisa makanan dia akan menempel di situ. Sehingga apabila itu terus menerus sisa makanan di situ menyebabkan bau menyengat pada pasiennya. Terus ada nanti infeksi di sekitar jaringan sekitar gigi. Mungkin dari dokter kita
ya sepertinya kelihatannya kalau kita ke tukang gigi lebih murah gitu ya. Dan ternyata memang efeknya biasa BTS nah efeknya buat makan aja mungkin bisa lepas kali ini karena bentuknya tuh bener-bener kotak-kotak nggak sesuai anatomi. itu gimana yang dok ya banyak banget loh dok yang kayak gini ya dok. Nggak jadi cantik ya. Iya, tapi kenapa mereka berpikir bahwa dengan putih seperti itu tuh jadi cantik gitu ya? Padahal itu efeknya tuh luar biasa ya dokter. Nah, ini dok, masyarakat tuh kan banyak banget ya dokter yang lebih tertarik buat melakukan pemasangan itu di tukang gigi. Nah, terus ini tuh gimana dokter? Padahal kita tuh sebagai dokter gigi itu sudah melakukan yang terbaik lah untuk pasien gitu ya. Padahal kita kan bisa memberikan solusi ini itu kayak gitu. Nah ini gimana dokter untuk masyarakat yang masih memilih untuk melakukan pemasangan atau perawatan ke tukang gigi? Jadi mungkin untuk masyarakat ini karena masih banyak ya, mungkin untuk penyuluhan mengenai hal ini tuh mungkin harus semakin kita tingkatkan. Jadi kesadaran di masyarakat itu akan meningkat. Jadi mereka harus tahu dan paham bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Dan mungkin memang lebih baik kalau misalkan masyarakat atau sobat sehat di sini punya keluhan gigi, itu ya lebih baik datanglah ke dokter gigi. Mau melakukan pemasangan apapun, datanglah ke dokter gigi. Karena apapun yang dilakukan di dalam rongga mulut, itu semua ada ilmunya, nggak bisa sembarangan. Karena apapun tindakannya, pasti kalau misalkan sembarangan, ada konsekuensi yang pasti akan hadir. Dan mungkin masyarakat di sini ada keluhan dari ekonomi mungkin ya, makanya terus kemudian mereka datanglah alternatif ke tukang gigi. Sebenarnya kalau dari kami mungkin di sini kan sekarang sudah ada BPJS ya, jadi mungkin untuk masyarakat yang dia masih agak ekonominya kurang, itu bisa memanfaatkan program BPJS untuk memeriksakan giginya. Jadi lebih baik kita ke dokter gigi saja, tapi langsung selesai masalah, nggak ada yang lain-lain daripada kita ke tukang gigi. Murah memang, tapi setelah itu ada efek sampingnya, sama saja kita nanti keluar uang lagi untuk pengobatan. Betul-betul. Nah, terus ini ada nggak dokter saran buat teman-teman nih dokter? Mungkin selain dengan kita BPJS, kadang kan kita mikirnya kita nggak beli BPJS dokter kayak gitu. Terus kita gimana ya dok ya? Tapi kita juga pingin melakukan perawatan, tapi kita bingung, dokter bayarnya mahal kayak gitu. Terus ini gimana dokter? Iya, jadi lebih baik sih kalau misalkan emang mungkin agak kurang gitu ya, kita mencegah aja dulu. Kita cegah supaya kita nggak ada masalah gigi dan mulut gitu kan. Dengan cara apa? Kita rajin untuk menggosok gigi sehari minimal 2 kali. Kemudian juga ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Terus juga kalau misalkan mau sikat gigi, kalau bisa dengan menggunakan pasta gigi yang berfluoride gitu. Terus kalau memang dia tidak bisa menggunakan BPJS-nya atau tidak ada uang, coba kita ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang tingkat pertama dulu ya. Itu biasanya mungkin untuk segi biaya itu lebih miring, tapi terjangkau ya, dari terjangkau gitu. Jadi kita untuk yang pertama ini bisa lari dulu seperti puskesmas ya dokter ya, lebih terdekat gitu ya. Nah untuk kalau ya teman-teman punya BPJS itu kan biasanya tertera ya dokter ya, ada nama vaskesnya itu bisa mungkin dikunjungi lebih awal dulu. Jadi dengan kita menggunakan BPJS ini semaksimal mungkin. Nanti kan biasanya kita dialihkan ya dokter ya, kalau memang sudah nggak bisa di layanan pertama ya dokter ya, vaskes pertama nggak bisa, kita bisa dirujuk kayak gitu teman-teman. Nah ini untuk sobat sehat RSPA yang di Instagram, ada yang mau bertanya lagi, ada yang mau bertanya atau enggak? Nah untuk sobat sehat RSPA mungkin sudah pada paham ya dengan topik kita hari ini. Nah kita nggak terasa nih udah berbincang-bincang lumayan banyak ya dengan dokter gigi kita sama dokter gigi Devina. Dan materinya ini juga lumayan karena tukang gigi ini tuh sangat banyak banget dan berseliweran di mana-mana gitu. Nah banyak banget masyarakat yang menjadi korban-korban dari mereka. Dan kita tuh sebenarnya kasihan juga sama masyarakat yang dimana ketika datang kondisi itu sudah parah ya dokter keringnya. Kita tuh juga bingung sebenarnya ya untuk melakukan tindakannya juga seperti apa, karena bahan yang mereka gunakan kita juga nggak tahu kayak gitu, karena itu bisa melukai dari
jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya ya dokter ya. Nah itu karena makanya kita kadang menanyakan kembali ini pemasaman di mana, perawatan di mana, karena dengan seperti itu kita juga jadi tahu oh perawatannya di sini, pemasamannya di sini, jadi kita bisa memberikan solusi-solusi buat masyarakat seperti itu ya dokter. Sama dokter. Ini gak terasa ya dokter ya, kita udah cukup lama ya dok ya untuk bincang nih. Nah tapi sebelum kita tutup nih dokter, nah bisa dong untuk dokter gigi kita sama Devin, dokter Devina bisa memberikan proses evaluasi dok, monggo dokter. Buat teman-teman sobat RSPA, jadi sebelum kalian melakukan atau sebelum kalian ada tindakan, alangkah baiknya kalian itu tetap memikirkan untuk jangka panjangnya, dampaknya seperti apa, efeknya nanti ke depan seperti apa. Nah, nanti bisa konsultasikan dulu ke dokter. Iya, setuju sekali. Dan juga kalau misalkan memang ada masalah gigi, lebih baik datang ke orang yang tepat seperti dokter gigi, karena kita harus mendapatkan pengobatan yang berkualitas untuk tubuh kita sendiri. Ya gitu. Oke, demikian perbincangan kita dengan dokter gigi kita dan dokter gigi Devina. Semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya sobat sehat RSPA. Amin. Nah, kita akhiri sehat bersama RSPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jumpa.